2,3. Perkenalkan, nama saya Alfian dari Averos. Perkenalkan, nama saya Hasna dari Afrika. Perkenalkan, nama saya Cemolana Sari dari IDEA. Aku Tias dari Ado Malik. Aku Wisnu dari Apisena. Selamat menonton. Masalah kehutanan menjadi salah satu yang selalu dan terus disoroti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Tengah. Perizinan yang dikeluarkan pemerintah terkait masalah kehutanan berdampak negatif bagi alam di Kalteng. Deforestasi yang semakin meluas membuat wilayah-wilayah di Kalteng menjadi daerah rawan bencana. Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas Nopan Hartono mengatakan, sekarang ini deforestasi di Kalteng sudah sangat luas. Sejumlah wilayah yang terdampak deforestasi menjadi daerah rawan bencana. Dimas juga menekankan pentingnya audit lingkungan yang melibatkan program strategis nasional seperti food estate. Sebagaimana diketahui, program pangan dengan komoditi singkong ini membuka lahan dengan sangat masif dan luas. Kondisi hutan Kalteng sekarang ini, kerusakan yang ditimbulkan oleh industri maupun program strategis nasional tidak sebanding dengan proses perbaikannya. Sementara itu, rencana Gubernur Kalteng Sugianto Sabran membangun pabrik kayu terbesar di Kalteng, menurut Dimas, bukan menjadi sebuah solusi dalam menekan pembukaan lahan yang dilakukan secara luas dan masif. Justru auditlah yang wajib untuk dilakukan pemerintah, sehingga kerusakan dapat ditekan. Intinya, pembangunan pabrik bukanlah sebuah skala prioritas. Pembunuhan hutan merupakan tindakan serius yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Praktik ini melibatkan penebangan pohon secara besar-besaran tanpa pertimbangan berkelanjutan. Dampak negatifnya termasuk hilangnya habitat satwa liar, penurunan kualitas udara, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi hutan dan mengadopsi praktik kehutanan yang berkelanjutan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Pengumpulan hutan juga dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir, karena pohon itu berfungsi sebagai penyerapan air dan penahan tanah. Lalu keberlanjutan hutan memainkan peran penting dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko bencana alam, lalu memberikan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan mendukung program reboisasi dan pelestarian hutan, kita berkontribusi pada pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Penting untuk memahami bahwa pengundulan hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Praktik ini dapat merugikan mata pencaharian mereka dan memicu konflik sumber daya. Oleh karena itu, perlindungan hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab lingkungan, tetapi juga merupakan aspek sosial dan ekonomi yang harus diperhatikan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Upaya pelestarian hutan juga dapat ditingkatkan melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan peran hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kampanye pengetahuan tentang dampak negatif penggundulan hutan dapat memotivasi individu untuk mengubah perilaku mereka, seperti penggunaan kayu yang bersumber dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan atau mendukung produk ramah lingkungan. Edukasi merupakan kunci untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat komitmen dalam menjaga hutan sebagai aset negara bagi bumi ini. Upaya pelestarian hutan juga dapat dilakukan dengan reboisasi. Reboisasi adalah penghijauan yang dilakukan di hutan yang gundul dengan cara menanam pohon kembali. Nah, ada pun langkah-langkah untuk reboisasi. Yang pertama, identifikasi area, lalu yang kedua persiapan lahan, yang ketiga pemilihan bibit, yang keempat pemuliaan pembiakan, yang kelima penanaman dan perawatan awal, dan yang terakhir yang keenam adalah monitoring dan perawatan lanjutan. Upaya pelestarian hutan dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan peran hutan dalam keseimbangan ekosistem. Edukasi ini dapat memotivasi individu untuk merubah perilaku mereka agar memperkuat komitmen dalam menjaga hutan sebagai aset berharga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan produk yang ramah lingkungan. Selain itu juga, peran teknologi juga sangat penting. Penggunaan satelit, sensor dapat membantu pemantauan hutan secara real-time, mendeteksi aktivitas illegal logging, serta memberikan data penting untuk perencanaan lanjutan.